Ketika Nabi lagi naik burak, itu melihat ada sekelompok manusia laki-laki dan perempuan. Apa yang dilihat? Raddahat ru'usuhum, membenturkan kepalanya di tembok, Pak. Yang laki-laki tiba-tiba punya bekal kepala antem tembok, cerak. Yang perempuan hantamkan ke batu, cerak, keluar darah, teriak sakit ya Allah, hantamkan lagi, cerak, sampai otaknya berceceran kemana-mana, hancur, pingsan, hidup lagi, sempurna lagi, antem lagi, terus seperti itu. Kanjeng Nabi sedih, Allah, Jibril, itu umat siapa Jibril? Kenapa punya kepala dibenturkan ke batu Jibril? Malaikat Jibril jawab, punten ya Rasulullah, itu umatmu. Umatku Jibril? Oh. Umatku yang mana? Yang di Kalianyar. Sowen. Kalianyar yang mana? Daerah majelis dzikir sholawat fatih. Sopo pimpinane? Boh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa mereka begitu Jibril? Hum tatasaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah. Dulu punya kepala, nggak mau untuk sujud menjalankan sholat 5 waktu. Judulnya orangnya males sholat 5 waktu. Cek karyawan Anda, ada nggak yang karyawannya nggak sholat 5 waktu? Wah itu, keluarin. Jadi bose, ojo golek karyawan angel. Pasang plang 7 bulan nganti lumutan orang sing lamar. Walah Pak Ustaz. Spreman lah mlebu sing penting iso jahit. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa allaw istaqamu 'alat tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallama, amma ba'du. Bil khusus dumateng sahibul majlis zikir sholawat fatih panjenenganipun Mas Kiai Joko Sulistiono, ngoten nggih? Kiai Mas Bro mawon. Oh, Mas Bro Kiai, Mas Kiai Bro. Beserta ibu, keluarga besar dan jajaran pengurus majelis zikir sholawat fatih, santriwan, tamu undangan dari berbagai majelis taklim, sedulur-sedulur
saking Jawi. Baik jamaah yang saya hormati, pimpinan Majelis Taklim Mas Joko Sulistiono dan santriwannya. Kita acara adalah Isra wal Mi'raj. Tentu kalau bicara Isra wal Mi'raj, kita sudah dari kecil itu diperdengarkan bahwasanya Isra Mi'raj itu perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Palestina. Bismillah. Subhanalladzi yasra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Mudah-mudahan yang baca Allah usahanya tambah lancar. Amin. Utangnya cepat lunas. Amin. Karena saya tahu Anda banyak hutang. Tahu aja Pak Ustaz. Amin. Pengusaha kalau nggak utang bukan pengusaha. Cocok apa tidak? Wah, ini kan bos-bos konveksi. Konveksi itu setahu saya memutar duit bank. Buat ngambil mesin, buat ngambil ini enggak apa-apa. Itu namanya cerdas, memutarkan dana untuk ekonomi. Sekali lagi, mudah-mudahan usahanya tambah barokah. Subhanalladzi yasra, maha suci zat Allah yang telah menjalankan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tengah malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masya Allah Mas, bicara Masjidil Haram, seminggu yang lalu saya masih sholat di Masjidil Haram. Jadi barokah sholat di Masjidil Haram sekali. Sholat di masjid Kalianyar 100.000 kali. Di sini masjid yang terdekat mana ini? Atau Iba Perapatan lah. Ya, panjenengan di sana sholat 100.000 kali. Saya kemarin di Mekah cukup 1 kali. Itu barokah Masjidil Haram. Pertanyaannya, panjenengan pengen ziarah ke Baitullah apa tidak? Pengen apa tidak? Pengen saja apa pengen banget? Itu sudah nabung apa belum? Ngapusi. Kalau hanya pengen dan hanya insya Allah nggak laku Mas. Sementara yang namanya pesawat itu bayarnya pakai duit, bukan pakai insya Allah. Lah kalau ke sana, Pak, saya mau ikut kemana? Ke Mekah, Baitullah, bayarnya apa? Insya Allah. Ya nggak bisa toh. Pakai duit dengan nabung. Kemarin Mas Kiai Joko dawuh, alhamdulillah ye, bos-bos konveksi sudah pada nabung, alhamdulillah. Insya Allah nggak lama lagi akan berangkat umroh, amin ya robbal. Maka yang belum ayo buru-buru dikumpulkan supaya bisa ke Masjidil Haram. Maha suci Allah yang menjalankan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ya di Mekah, Aqsa ya di Palestina. Cuman memang sering kita sampaikan, memahami ayat ini peristiwa Isra wal Mi'raj dengan kalimat diawali tasbih Subhanalladzi, maha suci zat. Setiap ayat Al-Quran diawali dengan kalimat tasbih, maka pemahaman selanjutnya nggak bisa dicerna pakai akal Mas. Cernanya pakai akal, pakai apa? Pakai iman, pakai hati. Contoh, dulu kendaraan tercepat itu onta, kendaraan tercepat itu kuda. Sementara perjalanan dari Makkah ke Palestina, pendapat yang pertama 1 bulan.
Pendapat yang kedua 2 bulan. Bolak-balik butuh waktu 4 bulan. Lu Kanjeng Nabi cuman 1 malam. Maka Palestina langit 7, turun ke bumi sebelum subuh. Ini kalau pakai akal nggak bisa. Dan nanti kalau kita nengok ayat yang lain, bismillah. Wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas. Apapun Muhammad yang aku perlihatkan kepadamu ketika Isra wal Mi'raj, kalau kamu sampaikan kepada umat manusia, maka akan menjadi fitnah, akan menjadi ujian. Percaya bingung, nggak percaya juga bingung. Contoh, Kanjeng Nabi itu ketika terbang, jadi kan Kanjeng Nabi itu dalam kitab Daratil Mi'raj begini, Mas. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam indal hajar fil baiti muttaji'. Kanjeng Nabi habis isya niku duduk santai di batu sebelah Baitullah. Saya kemarin di sana nyariin batu itu nggak ada. Karena sekarang sekeliling Ka'bah itu sudah kosong, adanya keramik. Jenengan udah ke sana belum, Mas? Urung. Nang apa kowe? Urung duwe dhuwit kowe iki. Ketika lagi duduk santai, datang malaikat Jibril dan Mikail serta malaikat yang lain. Diajak untuk apa? Menghadap Allah dengan membawa kendaraan yang namanya buraq. Kendaraan buraq, tahu nggak sih apa itu buraq? Buraq itu ibu-ibu pakai rok. Barkun kilat. Maka ketika Nabi naik buraq, cepatnya luar biasa, secepat kecepatan cahaya. Maka tujuan Isra wal Mi'raj itu kan linuriyahu min ayatina. Aku ingin melihatkan kepada Muhammad tentang sebagian apa yang menjadi kehebatanku. Di antaranya Nabi lagi naik buraq, oleh Allah diperlihatkan. 1. Summa atta ala qaumin turdakhuru usuhum kullama radakhat ngadat kama kanat wala yaftar anhum min dalika syai'un. Kanjeng Nabi lagi naik buraq, lagi terbang, Pak. Itu melihat ada gambaran, ada sekelompok manusia. Makanya saya kemarin pas naik pesawat Mas Kiai Joko, saya itu melihat ke jendela. Itu kok kelihatannya cuman lamuk tok ya. Ngerti lamuk apa ora ya? Awan putih semua. Ketika Nabi lagi naik buraq, itu melihat ada sekelompok manusia laki-laki dan perempuan. Apa yang dilihat? Radakhat ru'usuhum, membenturkan kepalanya di tembok, Pak. Yang laki-laki tiba-tiba punya kepala antem tembok, cerah. Yang perempuan hantamkan ke batu, cerah. Keluar darah, teriak sakit, ya Allah. Hantamkan lagi, cerah. Sampai otaknya berceceran kemana-mana. Hancur, pingsan, hidup lagi, sempurna lagi, antem lagi, terus seperti itu. Kanjeng Nabi sedih, Allah. Jibril, itu umat siapa Jibril? Kenapa punya kepala dibenturkan ke batu, Jibril? Malaikat Jibril jawab, punten ya Rasulullah, itu umatmu. Umatku Jibril? Oh. Umatku yang mana? Yang di Kalianyar. Suwen. Kalianyar yang mana? Daerah majelis dzikir sholawat fatih. Sopo pimpinane? Boh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa mereka begitu, Jibril? Tatasaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah. Dulu punya kepala, nggak mau
untuk sujud menjalankan sholat 5 waktu. Judulnya orangnya males sholat 5 waktu. Cek karyawan Anda, ada nggak yang karyawannya nggak sholat 5 waktu? Wah itu, keluarin. Jadi bose, ojo golek karyawan angel pasang plang 7 bulan nganti lumutan orang sing lamar. Walah Pak Ustad. Spreman lah mlebu sing penting iso jahit. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ternyata yang lihat orang-orang yang nggak sholat 5 waktu. Maka kalau sudah bicara sholat, seluruh wahyu yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lewat malaikat Jibril, kecuali sholat 5 waktu. Langsung Nabi diangkat ke langit 7 Sidratil Muntaha. Apa? Karena yang namanya sholat nggak bisa ditawar. Makanya dalam ilmu fikih sholat wajib berdiri, nggak bisa berdiri dengan duduk. Dengan duduk nggak bisa dengan tidur miring. Tidur miring nggak bisa mustalkian melumah. Melumah gerakan nggak bisa dengan isyarat. Isyarat nggak bisa dengan hati. Dengan hati nggak bisa manggil Kiai Joko kok nyolati mayit. Sholli ala hadal mayiti arba'at takbiratin fardu kifayah. Allahu akbar. Saking wajibnya sholat 5 waktu. Ini jangan mentang-mentang bos malam ngelembur ngepak sampai jam 3 subuh bablas. Ada bos yang begitu. Banyak lah orang kancaku bos kabeh. Wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Bareng. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, an fatai ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, an fatai Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang ini terlalu disepelekan urusan sholat. Maaf, dunia konveksi itu kan dunia saya. Saya itu asli jebolan pondok pesantren Al-Konveksi. Jadi wilayah Kalianyar ini saya setengah hafal. Setiap lini gangnya saya hafal itu. Karena dulu kerjaannya golek plang. Ini asli Pak, saya ini asli konveksi. Ya sekarang suruh jahit ya masih bisa saya itu. Makanya saya pengen ngelamar di Mas Kiai Joko. Beneran loh Pak, menjahit saya itu. Mas Joko tuh sholatnya bagus. Sholatnya bagus. Justru kata bos konveksi, kalau ada yang tekun sholat, wiridannya lama, jahitannya nggak rampung. Saya paling nggak suka kalau ada karyawan yang sholatnya lama, apa-apa jamaah. Saya ingat dulu punya bos nih sama Suroso temen, jahit di Gang Rindu. Itu encinya benci kalau sama saya itu. Kenapa? Sholatnya lama amat, wiridan aja gitu. Ya saya wirid sambil kerja, saya nggak mau jahit terus kan gitu. Tapi ini saya sampaikan karena kenyataannya sekarang banyak orang yang gampangkan sholat loh Mas.
Padahal pingin sukses kayak panjenengan nih bos-bos semua ini lah. Terutama Pak D. Joko ini pimpinannya. Kan sukses jelas. Ini kan karena programnya ngikutin Al-Quran. Bismillah. Fa'idha qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Panjenengan yang masih karyawan sekarang banyak bos. Ya? Mas Joko jadi bos, jadi kiai meneh, komplit iki. Terus Mas sapa jenengmu? Dedi. Mas Dedi sekarang jadi bos punya karyawan. Sapa sampean Mas? Mas Arianto, bos punya karyawan. Dulu juga karyawan. Dulu juga berupaya. Maka kata Bang Haji Roma Irama, rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Dulu dari kampung, Mas Ari kampungnya mana? Purwodadi. Dari Purwodadi datang Jakarta, lu nggawa kolor. Ngontrak satu petak 35.000. Ya, makan di warteg masih 9.000, itu ngebon 3 bulan gak bayar. Ya karena masih tadi tukang jahit, belum jadi bos. Berproses, berakit-rakit keluh, berupaya dengan pengalaman dan ilmu belajar. Lo sekarang punya karyawan, itu kan berproses. Apa prosesnya? Diulang kali Mas Kiai Joko. Ojo gur kejot. Jangan hanya ngandalin tenaga, pakai doa. Kita punya Tuhan, kita punya Gusti Allah. Kerja ya kerja, tapi yo mbok ndonga yang serius. Maka kan lagu selanjutnya, bekerja sekuat tenaga, tetapi jangan lupa bekerjalah harus pula disertai doa. Makanya kan masuk ke majelis zikir sholawat fatih dibilangin kali Mas Kiai Joko, lur bro, itu ya ya. Ini bro tak omongi bro, nggih Mas Kiai, rasa Kiai bro aja katanya. Kerja Anda sudah bagus, sukses, capek, jungkir balik, pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi ingat, yang menggerakkan Gusti Allah. Yang dipanggil Allahnya loh. Rizki yang kita cari, yang punya Allah. Anda ngelembur, capek, iya, tapi panggil Allahnya. Maka ada majelis zikir sholawat fatih. Di situ ada pakai metode dengan thariqah asyadziliyah. Kan ada proses. Penuhi dengan sholawat. Makanya dengan kalimat ayat Quran yang tadi, fa idza qudiyatis shalah, sakwise ndonga, setelah kita berdoa, setelah kita sholat, itu kan pakai metode di sini. Ayo doanya nomoco sholawat. Saya baca hadis Nabi begini, ini supaya mantap sholawatnya. Bismillah. Qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Man, bukan paniman, man. Ini ikut saya dari muda dia. Nikah aja saya yang nganterin nikah. Paniman. Ngaji terus dari dulu di rumah saya. Sekarang udah jadi wali murid. Udu wali songo udu. Man asurat alaihi hajatuhu fal yukassir as-salatu alaihi. Fa innaha tukassiful humuma wal ghumuma wa tukassirul arzaq wa tuqdul hawaij. Ki nganggo basa Jawa, nganggo bahasane Pak Yai Joko. Man sapa wonge ngasurat kang krasa angel, apa hajatuhu keinginane
kata Nabi falyukasir moko becik ngekehono sapa man mau as-sholata ing maca sholawat ngalayya ing ngatasé ingsun. Siapa yang punya keinginan, punya cita-cita, punya hajat susah nggak tercapai-capai, maka anak tangga doa perbanyak baca sholawat. Makanya pantas majelis zikir as-sholawatul fatih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasil haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kalau ada beda sedikit redaksi nggak jadi soal, yang penting solawatnya. Ada yang dawuh baca sholat fatih 1 kali itu sama dengan baca sholawat Jibril 100 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 100 kali. Cukup sholawat fatih 1 kali. Sudah pada hafal apa belum? Mau ngomong belum, malu. Mau ngomong apal, nyatane ora apal. Ya wis, kalau belum apal tinggal datang di majelis zikir sholawat fatih. Biasanya kumpulnya malam apa mas? Malam Jumat dan malam Senin. Ono bekakake ora? Bekakak. Ora mesti Pak Ustaz, bekakak terus bangkrut. Allahumma sholli ala Muhammad. Bareng-bareng sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Rasakan Rasulullah datang. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Ayo, sallallahu ala. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sampai Madinah itu malam Jumat. Malam itu juga langsung ziarah ke makam Nabi. Kita salam, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu Pak, kalau kita sudah sampai makam Nabi, sholawat salam begitu Pak, ngeredek terus nangis Pak, Masya Allah. Di situ loh ada manusia Abdulul Makhlukat, orang terhebat seluruh alam semesta. Saya ingat cerita Presiden Soekarno Pak, ketika berkunjung ke Arab Saudi, ingin dihantarkan ke makam Nabi naik mobil bareng dengan Presiden Arab Saudi namanya Ibnu Saud. Presiden, Raja, nanti kalau kira-kira kurang 1 kilo kasih tahu ya, kalau sudah dekat makam Nabi. Siap Pak Presiden Soekarno. Pak Soekarno di sana terkenal banget. Maka peci ini terkenal peci Soekarno. Umroh saya yang tahun 2017, peci saya dipinta sama orang Pakistan. Soekarno dipinta. Padahal saya baru beli itu peci merek Awing lagi, sing rodok larang gitu. Tapi nggak apa-apa lah, orang Pakistan kita tukeran. Soekarno silahkan.
Itu presiden dikasih tahu, punten Pak Soekarno, sekilo lagi akan sampai makam Rasulullah SAW. Itu pangkatnya dicopot semua presiden itu. Yang bintang-bintang itu ditaruh. Kenapa dicopot? Ini nggak ada gunanya. Di sana ada orang terbaik, di atas yang terbaik, baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat itu Presiden Soekarno 500 meter apa 100 meter berangkang Pak, ngesot itu kayak mau ketemu Hamengkubuwono gitu. Jalannya itu lu ngesot saking hormatnya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saat ini untuk seperti itu nggak bisa Pak. Karena kemarin itu kita pas ziarah di makam Nabi itu berdiri berjubel, paling banter 30 detik 1 menit itu nggak bisa, didorong oleh orang. Makanya assalamualaikum ya Rasulullah, salam dari majelis zikir sholawat fatih. Tapi kemarin karena nggak pesen saya nggak salam. Ya ora pesen kok, gitu. Nggak tahu kan saya berangkat, ya nggak saya baru. Apalagi Mas Ari nggak kenal saya, ya nggak saya sampai. Wah gitu ya. Ya besok bentar lagi saya berangkat lagi, amin. Yang bawa siapa saya nggak tahu, penting berangkat aja bis. Itu Presiden Soekarno hormat banget dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kembali. Jadi proses supaya sukses itu nggak semudah membalikkan tangan. Programnya Pak D. Joko ngajak sedulur, ayo podok kumpul di majelis zikir sholawat fatih. Apa? Faidha kudiatis sholat, menggai Gusti Allah saurunge nyambut gawe, saurunge kerja, sebelum kerja ngomong dulu sama Allah, ngomong sama Tuhan. Maka yang namanya sholat secara etimologi, opo etimologi apa Mas Ari? Mesti ra ngerti kowe, mesti wong kuliah dhisik kok kuwi. Tapi ini loh barokah pas ngikutin Quran. Makanya benar kalau di sini ada majelis zikir sholawat fatih apa? Doa dulu, ngomong sholawat. Maka hadis yang tadi, siapapun Anda yang punya kesukaran, keinginan, hajat tidak segera terkabul, fal yukasir as-sholatu alayya. Perbanyak baca sholawat. Sholawat apa bebas, yang penting sholawat. Cuman kalau sudah masuk di majelis zikir sholat fatih, ya sholawat fatih. Tapi kalau Mas Jokonya dawuh, wes pokok sholawat, sholawat Jibril monggo. Karena sholawat ada dua. Ada sholawat mu'assirah, ada sholawat ghairu mu'assirah. Apa sholawat mu'assirah? Sholawat yang redaksinya, tulisannya langsung dari Nabi. Sholawat apa itu? Namanya sholawat Ibrahimiyah. Sholawat apa Pak? Sudah hafal apa belum? Wais. Wapal kabeh. Soalnya kalau atahiyat kan setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bareng-bareng. Allahumma sholli kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah, langsung redaksi dari Nabi itu. Hanya nggak ada Sayyidina. Sayyidina yang naruh itu Syekh Nawawi. Artinya pendapat beliau afdolnya pakai Sayyidina. Loh kok begitu Pak Ustadz? Ya contoh, kalau kita manggil Mas Kiai Joko namanya kan yang ngelunjak. Ketemu di jalan, Joko dari mana kok? Ngelunjak gue. Walat tuh santri ini undang Joko. Yo manggilnya Pak Joko dari mana, Mas Joko dari mana. Jadi Sayyiduna yo Pak utawa Mas. Itu sholawat yang mu'assirah. Yang ghairu mu'assirah banyak.
itu redaksinya dari sahabat atau alim ulama yang cinta Nabi, ekspresi cinta kepada Nabi. Makanya banyak kan sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaik, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Atau salawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ila akhiri. Atau salawat fatih, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih. Yang penting sholawat. Lah ketika beratus-ratus, beribu-ribu sholawat, apa kata Nabi? Fa innaha tukassiful humuma wal humuma wal kuluba. Sholawat itu bisa menghilangkan kesusahan, bisa menghilangkan keresahan, keruwetan. Itu akan lepas. Gampangnya ngomong bos-bos konveksi, pasang pelang kok yo gak ono sing nyantol. Perasaan wis nganggo sepidol hitam, dicari tukang jahit, nggak pakai pengalaman, yang penting jahit. Dulu harus pengalaman, Pak. Oh, saya ingat kalau dites bosnya melotot, ndredeg loh aku. Wedhus tenan kok. Gari wis mlebu ya kon jahit lu dites dadak bose sedakep model kaya Dedi ngene gedhe medeni to. Yo masang kelep yo menceng wae ngono. Wah, Anda nggak bisa, Anda nggak pengalaman, Anda keluar asem tenan iki. Wis wetenge ngelih balik mangane ngebon warteg jauh. Kayaknya kok pengalaman begitu enak sekali rasanya itu. Tapi sekarang makan asal mangan kan barokah gini apa badan? Itu mergo ngikutin Quran. Lah, supaya tahu Quran, supaya tahu jalan harus punya guru. Jangan mikir sendiri, jangan hasil karya sendiri, harus ada yang bimbing. Lah kalau di sini ya masuk bimbingan Mas Kiai Joko lah cukup toh. Majelis zikir sholawat fatih. Mas Kiai Joko punya guru, gurunya punya guru, nyambung dalam NU namanya bersama. Maka dawuhnya Mas Joko yang di majelis ini, lo ayo jangan hanya ngandalkan tenaga di full. Kalau sudah doa, kalau sudah sholawat, fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ayo bertebar di bumi Allah. Ayo dikerjakan. Yang ngepak, yang buang benang, yang ngambil kerjaan, tapi dadanya tetap zikir sholawat. Kalau itu digabungkan, ruhnya nyambung kepada Allah, tenaga dikerahkan, yakin akan ada kesuksesan insya. Tapi ya rintangan tetap ada, harus dengan sabar. Insya Allah akan sukses semua. Amin ya robbal. Selanjutnya, Nabi terbang lagi. Nabi diperlihatkan hatta atau ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Nabi Pak Isra Mi'raj terbang, diperlihatkan lagi ada orang tanam jeruk lah atau kelengkeng. Tanamnya hari Senin, Selasa panen. Senin tanam, Selasa panen. Bu, tanam kelengkeng langsung banyak panennya. Tanam jeruk panennya banyak, senang itu. Yang tanam siapa? Arianto. Umpama Mas. Wis kadung mlebu YouTube-ku lho. Engko share meng kampung. Yu, aku mlebu TV yu. Tonton nang HP-mu yu, aku nyengir wae. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih nyala kan, Sob? Masih nyala, Sob? Ya. Bu, ini nanti pokoknya ada, wis jenengan tinggal buka di HP masing-masing dengan cara buka YouTube Kang Muslih Channel. Gimana, Bos? Selanjutnya
Jangan lupa like, subscribe, tonton. Kalau ada iklan jangan di skip, duitnya dari situ bro. Izin Pak Kiai Joko iklan Kang Musli Channel. Saya kemarin Sabtu itu ceramah di Masjid Al-Kohar Pantai Mutiara Mas. Itu saya di sana oke salut. Parkiran depan rumah kanan kiri bukan motor, bukan mobil, kapal bos. Astagfirullah, ini bener-bener orang kaya itu bang. Kanan kiri lo kapal gitu. Udah bukan mobil. Saya ceramah depan 500 anak yatim dan orang tuanya, mungkin ada 1000 orang. Adalah di YouTube-nya itu. Itu saya masya Allah, saya iklan. Iklan bro, apa? Kang Musli Channel. Oh, yang tayangan di Mekah semuanya ada. Kembali, Allahumma sholli ala Muhammad. Tanam Senin, Selasa panen. Seneng banget Mas Arianto. Ketika panen langsung yang beli datang. Yang beli bos Didi lah. Mas Arianto dapat duit langsung buat beli HP, ngajak istrinya ke toko Mas. Kan biasanya cuma diajak doang nonton. Dek, yuk sekali-kali mempasar impres. Apa? Itu lo nonton toko Mas. Kata istrinya karena sabar, alhamdulillah Mas, terima kasih sudah nonton Mas. Gitu loh. Iya kan udah nonton. Lah ini langsung karena panen langsung beli Mas. Beli kalung segede rantai bajai. Wah, beli baju, beli motor, beli mobil. Itu seneng. Kanjeng Nabi senyum senang. Jibril, iya ya Rasulullah. Itu kok seneng amat. Baru tanam Senin Selasa panen. Selasa dipanen, Rebo bisa dipanen lagi. Bisa beli motor, bisa beli mobil tanpa kredit. Kalau bos konveksi mobilnya rata-rata kredit. Nek ora kredit ya ora iso tuku mobil. Nggih napa mboten? Ora usah ngaku nyatane kaya ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Mereka siapa? Jibril seneng amat. Jibril, Masya Allah ya Rasul, itu umatmu. Oh, umatku yang mana? Oh, itu orang jembatan besi. Gantian mau kali anyar kok. Jadi wong kali anyar gini dan sing penak ya wong jembatan besi. Ya Allah, ya wes kali anyar. Emang mereka ngapain Jibril? Ini nih. Satu, karena ada dua. Haula'il mujahiduna fi sabilillah tudha'afu lahum bihasanat. Pertama, mereka itu adalah orang-orang yang jihad di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir, mengibarkan panji-panji Islam. Mereka para syuhada, orang-orang yang mati syahid, para sahabat dulu yang meninggal di medan perang. Saya kemarin di Gunung Uhud, Pak. Gunung Uhud itu perang Islam yang kedua setelah perang Badar. Umat Islam perang itu kalah. Padahal panglimanya langsung Nabi, tapi kalah. Kalahnya karena apa? Umat Islam itu dikasih tahu tentara kala itu nggak nurut sama Nabi. Ini loh, kalau nggak nurut sama Nabi, biasanya hidupnya itu nggak jelas. Makanya ngikutin apa arahan baginda Nabi Muhammad. Ya ini siapa ya Rasul? Orang yang selalu dinyatakan tanam ini panen terus langsung tanam hari ini tanam besok panen. Itu orang-orang yang notabene mujahid al-ma'rakah. Saya kemarin Pak di Gunung Uhud perang kalah nggak ngikutin aturan Nabi. Dia omong begini, kamu pasukan yang ahli panah, ahli tumbak, naik ke Gunung Jabal Rumat. Jabal Rumat, gunung yang ahli manah. Itu di YouTube saya ada. Saya naik ke Gunung Jabal Rumat. Bayangin Pak, saya berdiri, bayangin dulu sahabat ahli manah gitu loh Pak. Dibilangin kamu yang naik, menang atau kalah, jangan turun. Apapun yang terjadi, jangan turun ke bawah, kata Nabi. Ini ceritanya yang naik Pak, pimpinannya Dedi umpamanya.
Karena Dedi ini kelas orang ngeyel soalnya. Keton Pak. Mbak iso dikin dawuhe lho Dedi wong ngeyel omongi ngono tok sih ngono. Anjay Kiai Joko datang kemana itu rohnya disambung, ya saya sambung roh dulu yang di sini lah. Ketika Dedi dan pasukannya naik, yang di bawah menang, tentara yang di bawah ngambil harta rampasan Pak. Kuda diambil, pedang diambil, emas perak diambil, harta benda diambil. Dedi dan pasukannya kepengen, lupa pesan Nabi, turun ikut rebutan harta rampasan. Oh, tentara musuh yang kala itu dipimpin oleh Khalid bin Walid Pak, sebelum masuk Islam nyerang balik, akhirnya kalah umat Islam Pak. Disitulah terbunuh 70 mati syahid, diantaranya paman Nabi yang namanya Hamzah. Hamzah meninggal dunia, mukanya hancur, dadanya dibelah, hatinya diambil, dimakan oleh Hindun Pak. Subhanallah. Kala itu terjadi banjir Pak, 40 tahun setelahnya itu jasadnya masih utuh, darahnya masih segar. Ketika kumpul, akhirnya sekarang dimakamkan jadi satu di pemakaman Gunung Uhud. Orang-orang inilah yang tanam Senin, Selasa langsung panen. Lo yang kedua, kita bagian apa enggak? Kebagian. Wa ma anfaqu min syai'in fi sabilillah. Orang yang mau menyisihkan hartanya di jalan Allah Subhanahu. Contoh, panjenengan ada sebagian rizki yang di panjenengan miliki itu milik orang lain. Sedekah untuk pembangunan masjid, sedekah untuk pembangunan pesantren, sedekah untuk anak-anak yatim piatu, membantu orang-orang yang tidak mampu, ada longsor, ada gempa, kita bantu. Orang yang ringan tangan urusan itulah yang nanti dilihat oleh Nabi, tanam hari Senin, Selasanya langsung panen insya. Dan biasanya orang yang selalu memberi itu kok rezekinya tambah gampang dan barokah. Selanjutnya, jenengan kalau kepingin barokah gitu, jangan jauh dari alim ulama, jangan jauh dari majelis zikir, jangan jauh dari majelis taklim. Makanya kata Gus Dur, kelawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rino lan wengi ditirakati diriadoi zikir lan solo jangan tilali, zikir lan solo jangan tilali. Ini loh dawuhnya, kelawan Allah, dengan Allah itu tiap hari dan malam. Artinya apa? Dadanya Allah, 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 Allah. Terus berarti kalau buang benang sambil Allah Allah, oh tapi ojo kenceng-kenceng. Buang benang Allah 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 Allah, karyawannya takut, bosnya gendeng cah. Dalam hati, kalau memang bantu ngekam ya dadanya aja Allah Allah Allah. Kan dalam zikir khafi itu kan ada cuman Allah 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 Allah. Isbatnya la ilaha illallah. Dalam hati sini. Terus itu proses zikir lan solo jangan tilali, berproses. Maka kalau kembali filosofi Isra wal Mi'raj, Isra sebuah perjalanan, sebuah proses. Nabi dari Makkah Palestina berhenti 5 tempat.
Pertama berhenti di Madinah, ditanya Muhammad, ya Rasul, tahu nggak tadi berhenti di mana? Saya nggak tahu Jibril, itu Madinah. Nanti kamu hijrah ke sana dan wafat di sana. Terbang lagi, berhenti lagi di mana? Di bawah pohon ketika Nabi Musa dikejar oleh tentara Fir'aun. Ketika apa? Nabi Musa bantu berantem tentara Fir'aun dengan temannya Nabi Musa. Ketika berantem, teman Nabi Musa hampir kalah. Akhirnya tentara Fir'aun ditabok pakai tangan kirinya Nabi Musa. Sekali tabok pakai hijab nasor kali. Allahumma bisat wa tijab modar, Pak. Itu dikejar sama tentara Fir'aun, lari tunggang langgang, nggak kekejar. Berhentilah di bawah pohon. Yang di bawah pohon itu akhirnya ketemu dengan jodohnya, istrinya Nabi Musa. Istri Nabi Musa siapa namanya? Syahrini, ngawur ya Syahrini. Namanya Safura. Safura itu putra Nabi. Nabi Musa itu punya mertua Nabi. Namanya Nabi siapa, Pak? Halo? Nabi Joko, enggak ono. Nabi Joko. Nabi Su'aib. Di bawah pohon itu berhenti Nabi Muhammad, sholat, terbang lagi. Turun lagi di Bukit Turisina, terbang lagi, turun di Bethlehem tempat Nabi Isa lahir, terbang lagi di Masjidil Aqsa, berhenti 5 kali. Itu sebuah filosofi, hidup adalah perjalanan. Berhenti, kadang lari lagi, berhenti lagi, terus berproses, saudara. Sama, kalau kepingin sukses juga, jangan jauh dari majelis zikir, jangan jauh dari majelis taklim, berproses zikir lan solo jangan tilali. Maka Mas Joko kemarin dawuh, ayo dikencengi zikir solawat sak jagongan 1500. Suwe Pak, ayo suwe wong 1500. Itu sing diwaca apa Pak? Solawat. Kalau mengikuti Habib Mundir almarhum almaghfurlah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim, ping 1500. Itu kan kalau nggak pernah rasanya mulutnya jontor, Pak, tebel loh Pak, beneran loh. Silakan kalau nggak percaya baca sholawat 1500, rasanya sini tebel banget loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anu biasa nyanyi dangdut, kemana gitu, jadi berat ininya. Dengan proses itu, loh insya Allah Pak, kita akan selamat dunia akhir. Maka kesimpulannya sudah, pertama, ya malam ini bangga dan bahagia kita bisa hadir memenuhi undangan Mas Kiai Joko ini atas nama Majelis Dzikir Sholawatil Fatih untuk Isra wal Mi'raj, untuk muhasabah. Pertama, ngambil pelajaran dari Isra wal Mi'raj. Dalam peristiwa itu semuanya di luar akal, tapi kita wajib percaya. Yang kedua, ada beberapa yang diperlihatkan Nabi, hanya contoh malam ini. Pertama, ada orang yang membenturkan kepala karena tidak sholat 5. Tolong, ini sekarang sudah mulai enggan orang pada sholat. Diingatkan, jenengan yang punya karyawan, dakwahnya ngingetkan karyawan Mas. Ayo karyawanku kabeh, sholat yang rajin. Kunci kesuksesan bukan karena ngelembur dan ngebut, tapi ada doa. Doanya diantaranya sholat 5 waktu. 2, ada yang dilihat Nabi tanam Senin, Selasa panen. Orang yang selalu berbagi, bersedekah. Yang ketiga, jangan jauh dari majelis zikir, jangan jauh dari majelis taklim. Maka zikir ya bagus, tapi harus ada ngajinya. Ngaji aja ya bagus, tapi ada zikirnya. Jadi yang namanya ngaji itu santapan akal, yang namanya zikir santapan hati. Kalau hanya zikir saja nanti hati saja, akalnya nggak diisi. Kalau ngaji aja zikir nggak diisi, nanti sama-sama kosong. Maka ada zikir, ada ngaji. Intinya satu, harus doa, sandarkan kepada Allah. Yang kedua, tetap berusaha. Sholawat, sholawat, sholawat.
tutup dengan sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita doa, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, lantaran Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantaran keagungan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Kau sampaikan dalam hadis qudsi-Mu, ya Allah, aku tidak akan menciptakan alam semesta kecuali menciptakan kamu Muhammad. Maka lantaran Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami minta pada Engkau, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para masyayikh kami. Ya Allah, lantaran Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulkan hajat kami, ya Allah. Kami para pengusahawan, ya Allah, lancarkan usaha kami, sarana dan prasarana dunia yang kami inginkan, ya Allah, tapi semua untuk mencari ridho-Mu, ya Allah. Jauhkan dari segala mara bahaya, bahaya zahir dan bahaya batin. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini kami duduk bersibuk bersama di majlis zikir sholawat fatih, ya Allah. Berikan hati kami mampu untuk zikir kepada Engkau, ya Allah. Mampukan mulut dan hati kami sholawat kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan keberkahan majlis zikir sholawat fatih ini, ya Allah, bil wasilah pimpinan Mas Kiai Joko dan jamaahnya, ya Allah. Keberkahan untuk majelisnya, ya Allah. Keberkahan untuk santrinya, ya Allah. Keberkahan untuk jamaahnya, ya Allah. Keberkahan untuk kanan kiri semuanya, ya Allah. Berkah fitini wa dunya wal akhirah. Berkah untuk keluarganya, ya Allah. Ciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putri yang soleh dan solehah. Munculkan dalam hati kami hati yang sabar, ya Allah. Hati yang qanaah, ya Allah. Jauhkan dari sifat iri dan dengki, ya Allah. Jauhkan dari sifat sombong, ya Allah. Jauhkan dari sifat merasa apapun, ya Allah, kecuali hanya satu, merasa lemah dan dosa kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, tiada daya dan upaya kecuali pertolongan-Mu, ya Allah. Berikanlah karunia-Mu pada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mampukan kami mengucapkan kalimat thayyibah ketika Engkau panggil, ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekap semonten atur kula kathah lepate nyuwun Syekh Agung ing samudra pangaksama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.